Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Selamat pagi saudara-saudara warga GKJ Bandung, Shalom. Pagi hari ini, 30 April 2026, kembali bersama-sama kita bersekutu di dalam renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan, kita mempersiapkan diri kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami di pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami bersama-sama hendak membaca firman-Mu, kami memohon pertolongan Roh Kudus, agar kami dapat memahami firman-Mu dan dapat memelihara dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, renungan kita di pagi hari ini didasarkan pada kitab Yeremia pasal 29 ayat 7 demikian. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Judul renungan kita pagi ini adalah Saksi di Negeri Asing. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada kalanya dalam hidup ini kita harus berada di sebuah lingkungan yang baru. Baik itu lingkungan tempat tinggal kita, atau lingkungan pekerjaan kita, dan lain sebagainya. Dalam lingkungan yang baru itu, tidak jarang kita merasa seperti berada di tempat yang asing, atau bahkan merasa di negeri yang asing. Tentu ini bukan hanya berpindah tempat, tetapi merupakan satu proses adaptasi. Ada kalanya kita merasa menjadi minoritas, atau nilai-nilai yang kita hayati, kita pegang, tidak dipahami oleh orang lain. Tidak jarang di situasi itu kita bertanya, Tuhan, mengapa Engkau menempatkan aku di sini? Itulah juga yang dialami bangsa Israel. Bangsa Israel pernah merasakan hal itu ketika mereka dibuang ke negeri Babel, sebuah negeri yang asing, sebuah negeri dengan budaya yang sangat berbeda dengan apa yang mereka miliki. Masa depan nampaknya tidak jelas. Mereka mungkin ingin cepat kembali pulang atau ingin keluar dari tempat itu secepatnya. Tetapi melalui seorang nabi bernama Yeremia, Tuhan justru bersabda, usahakanlah kesejahteraan kota itu, berdoalah untuk kota itu. Artinya, Tuhan tidak meminta mereka hanya bertahan, tetapi bersaksi. Bukan sekedar hidup pasif, tetapi menghadirkan terang. Bukan hanya menunggu keadaan berubah, tetapi menjadi bagian dari perubahan itu. Seringkali kita berpikir bahwa kita bisa menjadi saksi hanya di tempat yang nyaman, di tengah orang-orang yang sepaham, di lingkungan yang mendukung kita. Tetapi Alkitab menunjukkan kita harus juga menjadi saksi ketika kita berada di tempat yang asing. Daniel menjadi saksi di Babel, Esther menjadi saksi di Persia, Yusuf menjadi saksi di Mesir. Mereka tidak memilih tempat di mana mereka hadir, tetapi Tuhan memakai mereka di sana. Mungkin hari ini negeri asing itu adalah tempat kerja kita yang keras, yang penuh persaingan, atau sekolah yang penuh tekanan, lingkungan yang curiga terhadap iman kita, atau keluarga yang belum mengenal Tuhan. Saudara-saudara, marilah di tempat di mana kita berada, Tuhan sedang menanam kita sebagai saksi. Menjadi saksi artinya kita memberitakan iman kita. Saudara-saudara,
Mungkin kita tidak bisa mengubah lingkungan kita, tetapi bukankah satu lilin kecil cukup untuk mengusir kegelapan? Hidup satu orang yang setia cukup untuk menjadi tanda bahwa Tuhan hadir di sana. Marilah kita menjadi saksi Tuhan, bahkan ketika kita merasa kita berada di sebuah negeri yang asing. Tuhan menyertai kita, Tuhan memampukan kita. Amin.